أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam kehormatan kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, proses itu adalah benar. Apakah proses itu berfungsi untuk membangun kehidupan
atau proses itu berfungsi untuk merusak kehidupan. Dasar hukum terjadinya proses itu adalah hukum sebab akibat. Dan tidak dibuat-buat. Sehingga dikatakan proses itu adalah benar. Benar terjadinya. Setiap makhluk serta diri manusia itu mendapatkan proses kepada dirinya. Manusia adalah zat tanah. Tanah itu hidup. Tanah itu berproses. Hubungan antara zat, hubungan antara butiran-butiran zat, butiran-butiran tanah, hubungan itu menciptakan reaksi, menciptakan gejolak panas. Sehingga membentuk sebuah proses. Proses yang mendorong terjadinya sesuatu. Terjadinya sebuah peristiwa. Yang tidak bisa dielakkan. Dihindari. Tidak bisa. Karena itu dorongan dari zat, dari tanah, dari benda-benda, dari makhluk seluas langit dan bumi. Itu dorongan. Itu sebabnya dikatakan benar. Seperti tubuh manusia. Tubuh manusia tanah. Tanah itu hidup. Dan itu mendorong pertumbuhan diri manusia. Mendorong pembentukan jiwa manusia. Kalau di neraka, apabila tubuh kita hancur disiksa, maka proses itu mendorong membentuk tubuh baru. Mendorong pertumbuhan tubuh. Tubuh manusia itu hidup bergejolak. Karena tubuh manusia tanah. Gejolak itu mendorong terbentuknya tubuh baru. Kemudian tubuh kita disiksa, dihancurkan, dipatahkan, dilunakkan, dibakar, hancur. Setelah hancur, tubuh itu dia bereaksi, bergejolak. Gejolaknya mendorong tubuh itu terbentuk lagi, tumbuh lagi yang baru.
tubuh manusia disiksa di neraka, ya, siksaan itu tidak mematikannya. Ya. Seperti api itu tidak menghanguskan badannya, menjadikan badannya abu, tidak. Nah, api itu bersifat memanaskan, melunakkan, ya, tetapi tidak menjadikan tubuh orang kafir di neraka jadi abu, tidak. Nah, sampai habis jadi abu, enggak. Nah, jika tubuh kita disiksa, tubuh kita hancur. Ya, hancurnya itu tidak menyeluruh. Ya. Nah, hancurnya itu separuh. Ya. Nah, tidak betul-betul hancur. Nah, ya. Tetapi separuh tubuh kita hancur disiksa. Nah, yang separuhnya lagi itu mendorong terbentuknya tubuh baru, dibangunnya kembali tubuh itu, tubuh yang rusak itu dibangunnya kembali, dibentuk yang baru, ya, kemudian disiksa lagi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi yang baru, seperti itu terus. Nah, itu. Nah, jadi tidak pernah selesai. Seperti tanah ini hidup. Nah, proses yang ada di dalam tanah, proses itu mendorong tanah. Nah, sehingga tanah itu membukit, jadi bukit. Nah, atau jadi gunung. Nah, karena didorong. Meletus gunung itu, hancur gunung itu, didorong lagi. Nah, terbentuk lagi gunung baru. Nah, itu. Nah, meletus gunung itu, hancur lagi, didorong lagi, dibentuk lagi, tumbuh lagi gunung baru. Nah, itu. Seperti itu. Nah, itu tanah manusia di neraka seperti itu. Nah, itu. Ya. Neraka itu adanya di alam roh atau alam jin. Nah, ya, di sana ada neraka. Nah, Al-Quran mengatakan surga ada selama langit dan bumi ada, neraka ada selama langit dan bumi ada. Itu artinya kalau langit dan bumi tidak ada, maka surga tidak ada, neraka juga tidak ada. Ya. Apabila langit dan bumi ada, maka surga ada dan neraka juga ada. Itu artinya surga dan neraka itu berada pada langit dan bumi yang sama. Nah, itu. Nah, kalau langit dan bumi hancur, bagaimana? Ya, di mana surga? Di mana neraka? Tidak ada. Itu. Ya. Bagi orang yang membaca Al-Quran tentu tahu deh. Nah. Jadi surga itu ada di langit dan di bumi ini. Bumi ini yang menjadi surga. Bumi ini yang menjadi neraka. Ya. Surga itu di mana?
alam nyata ini yang akan berubah menjadi surga. Alam roh atau alam jin itu yang akan berubah menjadi neraka. Nah, tuh. Ya. Langit dan bumi diciptakan bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dihuni. Nah, ya. Kami wariskan langit dan bumi untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman yang akan mewarisi langit dan bumi. Orang-orang kafirnya di mana? Nah, ya, itu di neraka. Nah, ya, berimanlah kepada hari kebangkitan. Percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Kalau kita mati, ya, jasad kita mati, masuk kubur. Ya. Roh kita keluar, masuk alam roh. Kemudian kita dibangkitkan. Kemana dibangkitkan? Dibangkitkan ke alam nyata. Atau dikembalikan ke alam nyata. Ya. Bagi orang yang beriman, yang percaya dengan hari kebangkitan, maka dia yang akan dikembalikan ke alam nyata. Alam nyata itu menjadi surga nantinya. Bagi yang tidak percaya, yang tidak beriman, maka dia tertinggal di alam roh, terkurung di alam roh selamanya, dan neraka baginya. Ya, itu. Itu proses hukum. Ya. Jadi seperti sekarang, ya, manusia membangun di atas permukaan bumi. Ya. Setiap negara pemerintahan, mereka membangun daerahnya masing-masing. Setiap provinsi, setiap kota, setiap daerah itu membangun. Pembangunan itu makin lama makin bagus, makin teratur, makin indah. Bayangkan saja 100 tahun kemudian bumi ini berubah jadi apa? 100 tahun kemudian, 300 tahun kemudian, 500 tahun kemudian. Nah, pembangunan manusia di atas permukaan bumi itu makin lama makin tinggi, makin bagus, makin sempurna. Nah, 1000 tahun kemudian, nah, ya, bumi sudah berubah menjadi surga. Jadi surga adalah puncak pembangunan, ya, yang terjadi di muka bumi. Nah, ya, apabila kita membangun bumi sekarang ini, ya, sampai pada puncak pembangunannya, 300 tahun kemudian, itu puncak pembangunan. Maka berubahlah bumi ini, alam nyata ini menjadi surga. Nah, itu. Apabila bumi berubah menjadi surga, ya, siapa yang akan mewarisi? Tentu orang beriman. Nah, ya,
orang-orang beriman yang mewarisi. Ya. Seluruh manusia mati ya, di hari akhirat. Seluruh manusia mati. Ya. Manusia ditegakkan dengan gejolak alam. Ya. Langit dan bumi ini, penciptaan langit dan bumi, pembentukan langit dan bumi, pertumbuhan langit dan bumi itu didorong oleh gejolak alam. Gejolak alam, proses alam, nah itu yang mendorong pertumbuhan langit dan bumi. Nah, manusia ada di dalamnya. Ya, proses alam, gejolak alam itu mendorong tegaknya diri manusia, sehingga manusia bisa berdiri. Apabila langit dan bumi selesai pembentukannya, penciptaannya, maka proses itu turun. Gejolak alam itu turun. Makin lama makin turun, makin lama makin rendah. Ya. Apabila gejolak alam itu semakin rendah, ya, nah, maka dorongan untuk menegakkan diri manusia itu tidak ada lagi. Nah, akibatnya seluruh manusia jatuh. Ya, seluruhnya mati. Nah, itu, ya, itu terjadi di hari akhirat. Ya. Apabila proses alam itu turun, gejolak alam itu turun, makin lama makin rendah. Maka sedikit demi sedikit bencana itu mulai hilang. Tidak ada lagi gunung meletus, tidak ada lagi gempa bumi, tidak ada lagi badai, tidak ada lagi banjir besar, tidak ada lagi gelombang yang tinggi. Nah, karena gejolak itu turun. Ya, gejolak alam, proses alam makin lama makin rendah, makin turun. Ya. Pada akhirnya bumi menjadi tenang tentram. Nah, tuh. Ketika bumi menjadi tenang tentram, apa saja yang sudah dibangun oleh manusia di atas permukaan bumi itu menjadi awet. Tidak terjadi kerusakan. Ya. Ya. Jadi surga adalah puncak pembangunan manusia. Ya. Setelah manusia mati seluruhnya, di alam nyata ini seluruh manusia mati. Ya. Pembangunan yang ditinggalkan oleh manusia, ya, nah, itu untuk siapa? Ya, tentu untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang ada di alam roh, orang-orang itulah yang dikembalikan ke alam nyata, dijatuhkan kembali ke alam nyata melalui proses alam. Alam nyata yang sudah berubah menjadi surga. Nah, itulah yang diwariskan kepada orang-orang beriman. Nah, artinya ya, bumi yang sudah menjadi surga, ya, itu dibagi-bagi. Tanahnya itu dibagi-bagi untuk orang-orang beriman. Berapa orang yang masuk surga? Misalkan saja yang masuk surga 5 miliar orang. Nah, tanah ini dibagi-bagi. Tanah bumi ini
Ya, bumi sudah berubah menjadi surga. Bangunannya indah-indah. Ya, ya, tempatnya bagus itu dibagi-bagi untuk orang-orang yang beriman. Manusia adalah tanah. Tanah itu berlapis-lapis. Ya. Proses yang ada pada tanah itu mendorong tanah. Ya. Mendorong terciptanya zat-zat baru. Ya. Seperti emas. Ya. Emas itu bukan tanah yang jadi emas. Tetapi pengolahan yang ada pada tanah. Proses alam yang terjadi pada tanah. Ya. Proses itu mendorong tumbuhnya zat baru. Tumbuhnya butiran-butiran emas. Itu. Ya. Seperti bumi ini berlapis-lapis. Ya. Berapa lapis bumi ini? Ada tanahnya yang kasar, ada tanahnya yang halus. Ada yang terdiri dari batu-batuan, kerikil, macam-macam. Ya, berlapis-lapis tanah ini. Ya, tubuh manusia tanah. Ya. Ya. Nah, tubuh manusia, ya, proses yang terjadi pada tubuh manusia itu mendorong terbentuknya tubuh baru. Ya. Seperti jasad kasar, tubuh kasar. Ya. Ya. Tubuh itu hidup, bergejolak, berproses. Proses itu mendorong terbentuknya tubuh halus di dalam itu. Tubuh halus itu adalah zat halus. Ya. Jasad manusia itu zat kasar. Ya. Di dalam jasad kasar, di dalam zat kasar, itu tumbuh zat halus. Zat halus itulah yang dibentuk menjadi tubuh halus atau roh. Itu dia. Ya. Jadi ada jasad kasar. Ya. Di dalam jasad kasar ada tubuh halus. Atau disebut roh. Ya. Di dalam tubuh halus itu terbentuk lagi tubuh baru. Tubuh yang lebih halus lagi. Jadi berlapis 3. Tubuh manusia berlapis 3. Seperti pohon. Ya. Pohon itu ada kulit pohon. Ya. Ada daging pohon. Ada inti pohon. Nah, itu kan berlapis-lapis. Ya. Tubuh manusia berlapis-lapis. Apabila jasad kasar manusia mati, ya, maka roh itu keluar, ya, menggantikan jasad kasar di alam roh. Ya. Nah, ya, alam roh dipenuhi oleh para roh. Ya, dipenuhi oleh bangsa jin, bangsa roh, bangsa halus. Ya, nah. Jasad kasar manusia itu zatnya kasar. Ya. Di dalam jasad kasar itu terbentuk
jasad halus. Itu pun masih kasar zatnya. Nah, kalau zatnya kasar, itu mudah rusak. Ya, mudah rusak, mudah pecah, mudah hancur. Itu kalau zat kasar. Kalau zatnya halus, padat, kokoh, itu tidak mudah hancur, tidak bisa dilukai, tidak bisa dipecah, tidak bisa dirusak. Nah, itu. Ya. Ya. Jadi, jasad kasar itu, ya, itu zatnya kasar, paling kasar zatnya. Ya, paling rapuh. Ya, mudah hancur. Nah, roh manusia atau tubuh halus manusia itu zatnya juga masih kasar. Ya, belum halus. Nah, masih hancur, bisa dihancurkan, bisa dirusak. Ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu tubuh halus. Ya. Orang-orang yang masuk neraka, ya, di neraka badannya itu rusak, dihancurkan. Ya, tubuhnya itu disiksa, diazab. Ya. Dan tubuhnya hancur di neraka. Karena tubuhnya kasar, mudah pecah. Nah, itu orang-orang yang masuk surga, itu tubuhnya halus, zatnya itu halus, padat, kokoh. Nah, tidak bisa hancur. Ya, tidak bisa dilukai, tidak bisa dirusak. Nah, jadi tubuh manusia di surga itu kekal, awet. Ya. Nah, itu selamanya itu. Ya. Nah, tubuh orang-orang yang ada di neraka, tubuhnya mudah dihancurkan karena zatnya masih kasar. Zat kasar itu mudah pecah, mudah rusak. Nah, mudah dihancurkan. Nah, itu. Ya. Itu dia. Ya. Jadi apabila ya, manusia mati, masuk kubur, nah, ya, maka rohnya itu yang menggantikannya di alam roh. Nah, ya. Itu zatnya masih kasar itu. Atau ya, di dalam tubuh halus, ya, di dalam roh itu terbentuk lagi tubuh baru. Ya, tubuh halus itu yang jatuh ke surga, yang masuk surga itu. Ya, jadi tubuh manusia berlapis 3. Yang masuk surga itu lapisan ketiga, lapisan terakhir. Ya. Tubuh manusia berlapis 3. Lapisan pertama itu jasad kasar. Jasad kasar tidak bisa dibawa ke surga. Lapisan kedua jasad halus atau disebut roh. Itu tidak bisa dibawa ke surga. Ya, karena belum sempurna, masih kasar. Ya, ya, ya. Lapisan ketiga, tubuh yang lebih halus lagi. Tubuh itu yang bisa dibawa ke surga. Nah, itu. Ya. Jadi manusia harus melalui proses
untuk sampai ke surga harus melalui proses. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan pelihara dirimu. Ya. Pelihara jiwa ragamu. Ya. Nah, apabila jiwa ragamu terpelihara, maka terciptalah tubuh halus yang bagus di dalam itu. Di dalam jasad kasar terbentuk jasad halus atau roh. Nah, kalau tubuh kita itu jiwa raganya bagus, kehidupannya bagus, ya, maka roh yang terbentuk di dalam diri kita itu bagus pula. Nah, itu, ya. Nah, jadi kemampuan kita untuk membangun rohani yang bagus atau jasad halus yang bagus, ya, itu bergantung kepada jasad kasar. Nah, itu. Ya. Jadi ibadah salat adalah alat untuk mengangkat tubuh kasar, untuk menegakkannya, ya, memperkokohnya. Ya. Apabila jasad kita itu kuat, kokoh, bersih, lurus, ya, jasad seperti itu memiliki kemampuan untuk membentuk tubuh halus yang bagus, yang kuat. Nah, itu. Nah, tubuh halus atau roh. Nah, apabila tubuh halus itu bagus, kokoh, kuat, maka kemampuannya untuk menumbuhkan tunas baru, tubuh baru, itu ada. Nah, itu. Tubuh baru itulah yang dijatuhkan ke surga melalui proses alam. Nah, tubuh baru itu, tubuh baru yang belum pernah disentuh oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Tubuh itu yang masuk surga. Nah, itu deh. Ya, tubuh baru itu muda-muda. Ya. Nah, cantik-cantik. Gagah-gagah itu. Ya. Nah. Jadi kalau kita bertanya, tubuh yang masuk ke neraka itu tubuh yang mana? Tubuh yang masuk ke neraka itu tubuh roh, ya, tubuh halus. Zatnya masih kasar. Ya, masih bisa dipecah, masih bisa dirusak. Itu sebabnya tubuh orang kafir di neraka itu bisa dirusak, bisa dipecah. Karena zatnya masih kasar. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang menjadi neraka itu alam jin. Apabila orang beriman itu mati, ya, nah, maka setelah itu dia memasuki alam roh, alam jin. Nah, alam roh itu persinggahan sementara. Nah, itu persinggahan sementara. Ya. Apabila hari keputusan sudah datang, nah, maka orang beriman dikembalikan, dijatuhkan kembali ke alam nyata. Dinyatakan kembali. Sementara orang kafir, apabila dia mati, ya, kemudian dia berpindah ke alam roh, ke alam jin, nah, maka itu tempatnya berkekalan. Ya. Orang kafir terkurung dalam jin, dalam roh. Ya. Alam jin itu suatu saat nanti itu panas. Suhunya itu panas, cuacanya panas. Tidak dingin. Nah, itu yang akan menjadi neraka. Kalau alam nyata, ya, itu cuacanya itu segar, suhunya itu segar, dingin. Tidak panas, tidak dingin.
Itu alam nyata. Ya. Nah, alam jin, alam roh, ya, itu nanti cuaca suhu itu panas. Dan itu membakar tubuh manusia nanti. Ya, membakar tubuh manusia itu. Nah, itu. Jadi alam nyata ini sekarang ya, masih terbuka hubungannya dengan alam roh, alam jin. Apabila alam nyata sudah menjadi surga, maka alam nyata didinding dengan alam roh, alam jin, terdinding. Nah, itu. Ya, nah, itu dia. Jadi nanti alam nyata ini itu didinding, dibatasi dengan alam roh, alam jin. Kalau sekarang bangsa manusia, bangsa jin, ya, itu masih terhubung. Nah, pintu itu masih terbuka. Nah, pintu masuk alam roh. Apakah manusia masuk ke alam roh, ke alam jin, atau bangsa roh menampakkan diri, mewujudkan diri ya, di alam nyata, ya, di hadapan manusia. Itu pintu itu masih terbuka sekarang. Ya. Nah, tapi nanti tertutup pintu itu. Ya, tertutup. Apabila penciptaan langit dan bumi makin lama makin sempurna, nah, maka alam nyata ini tergenggam, terangkat. Nah, akibatnya pintu, ya, pintu alam roh itu jalannya tertutup. Nah, pintu alam jin itu tertutup jalannya. Ya. Nah, apabila langit dan bumi selesai penciptaannya, sempurna penciptaannya, ya, maka alam nyata ini itu terangkat, tegak. Akibatnya, ya, hubungan alam nyata dengan alam gaib, alam jin, alam roh itu terdinding. Nah, itu. Sehingga siapa saja yang berada dalam roh, dalam jin itu terkurung selamanya. Berkekalan, terkurung, tak bisa keluar lagi. Ya, kalau sekarang bangsa roh, bangsa jin bisa keluar, masuk alam nyata, bisa. Nanti tak bisa lagi. Ya, nanti bangsa roh, bangsa jin tak bisa keluar masuk alam nyata, tak bisa lagi karena sudah didinding, dibatasi. Ya, itu proses alam. Jadi tubuh manusia berlapis 3. Ya, jasad kasar. Di dalam jasad kasar ada tubuh halus atau disebut roh. Di dalam tubuh halus tumbuh lagi tubuh yang lebih halus lagi, yang lebih bagus lagi. Ya. Nah, tubuh yang terakhir itu yang masuk surga. Nah, itu. Ya. Itu hanya diperuntukkan bagi orang beriman. Allah menuntut kita untuk memelihara tubuh. Allah menuntut kita untuk menjaga, ya, jiwa raga. Memelihara jiwa raga jangan sampai rusak, jangan sampai kotor. Nah, jangan sampai hancur. Ya. Apabila jasad kasar kita ini rusak, kotor, akibatnya, ya, tubuh halus itu menjadi rusak. Roh kita itu rusak. Maka kemampuan tubuh halus, ya,
apabila tubuh halus itu rusak, hancur, kotor, maka kemampuannya untuk menumbuhkan tunas baru, tubuh baru itu tidak ada. Akibatnya dia tidak bisa dibawa ke surga. Itu akibatnya, tidak masuk surga. Apabila manusia menjaga dirinya, jiwa raganya, ya, membentuk dirinya, ya, bersih, ya, lurus, suci, ya, teratur, ya, kokoh. Apabila manusia memelihara jiwa raganya, maka tubuh halus yang terbentuk di dalam dirinya itu bagus, ya, bersih, kokoh, kuat. Tubuh halus yang seperti itu memiliki kemampuan, kekuatan untuk mendorong tumbuhnya tunas baru, tubuh baru. Atau tubuh baru itulah yang jatuh ke surga, yang masuk ke surga. Tubuh baru itu. Tidak. Ya. Jadi yang menentukan itu roh. Ya. Al-Quran mengatakan hidup sesudah mati, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya. Apabila kita mati, jasad kasar itu masuk kubur. Ya. Sesudah manusia mati, yang tinggal apa? Roh. Nah, tubuh halus, tubuh roh. Itulah yang menentukan. Surga nerakanya manusia ditentukan oleh rohnya. Kalau rohnya rusak, maka dia tidak mampu menumbuhkan tunas baru, tubuh baru. Ya, tentu dia tidak masuk surga. Nah, tidak. Tetapi kalau tubuh halusnya itu bagus, bersih, lurus, ya, maka dia memiliki kemampuan untuk mendorong tumbuhnya tunas baru, terbentuk tubuh baru. Dengan tubuh baru itu dia masuk surga. Itu dia. Tubuh baru itu belum pernah tersentuh oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Dengan tubuh baru itu kita meninggalkan alam roh, ya, memasuki alam surga, ya, alam nyata. Itu, ya, itu perhitungan. Itu dah. Ya. Jadi manusia dituntut untuk memelihara jasadnya. Apabila jasadnya terpelihara, maka rohnya pun menjadi terpelihara. Apabila rohnya terpelihara, maka di situ tumbuh tubuh baru. Tubuh baru itulah yang dibawa ke surga. Kemampuan manusia untuk membentuk tubuhnya, jiwa raganya, kemampuan itu datang dari ibadah. Amal ibadah. Amal ibadah itulah, ya, yang bekerja membentuk tubuh manusia, jiwa raga manusia. Itu yang mengangkat itu. Ya. Itu dia. Tetapi kalau manusia tidak beribadah, ya, maka tubuh manusia tidak terangkat, tidak tegak, lemah, jatuh. Maka kemampuannya untuk membentuk tubuh baru itu tidak ada. Sehingga dia masuk neraka. Jadi itu proses. Tubuh manusia berlapis 3. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan 3. Ya. Untuk masuk surga, kita harus melepaskan, ya,
tubuh lapisan pertama, tubuh lapisan kedua itu harus dilepaskan, ditinggalkan. Ya. Nah, kita masuk surga dengan mempergunakan tubuh lapisan ketiga, tubuh baru. Nah, itu dah. Itu kematian. Ya, jasad kasar kita mati. Ya, digantikan oleh roh. Nah, roh itu juga mati nantinya. Nah, digantikan oleh tubuh baru itu. Nah, baru kita masuk surga. Nah, itu. Ya. Nah, kan nampak. Ya. Dari tubuh lapisan pertama, itu mendorong terbentuknya tubuh lapisan kedua. Tubuh lapisan kedua itu mendorong terbentuknya tubuh lapisan ketiga. Nah, kita harus sampai ke sana. Nah, tuh. Ya. Kalau tubuh kita rusak bagaimana? Nah, tubuh lapisan pertama rusak. Ya. Maka terciptalah tubuh lapisan kedua yang juga rusak. Lemah. Apabila tubuh lapisan kedua lemah, rusak, maka kemampuannya untuk menciptakan tubuh lapisan ketiga tidak ada. Maka dia tidak akan masuk surga. Ya, dia masuk neraka. Nah, itu perhitungan proses alam. Ya. Jadi itulah Al-Quran mengatakan pelihara dirimu, ya, untuk membawa kita ke surga. Nah, itu dia. Manusia dituntut untuk memelihara jiwa raganya. Ya, membentuk jiwa raganya menjadi sempurna untuk membuka jalannya ke surga. Itu dia. Apabila jiwa raga manusia tidak sempurna, tidak terbentuk, maka perjalanannya berhenti di alam roh, dalam jin, yang nantinya itu menjadi neraka. Tetapi kalau jiwa raga manusia itu sempurna, maka perjalanannya setelah memasuki alam roh, alam jin, itu dilanjutkan ke surga. Nah, itu hukum, itu proses. Ya. Nah, itu tentu kalau dikaji tentu tentu tambah panjang, tambah luas. Nah, jadi kita masuk surga mempergunakan tubuh lapisan ketiga, tubuh terakhir, tubuh paling halus, tubuh paling bagus, awet. Nah, itu tubuh itulah yang dijatuhkan, yang diwujudkan di alam nyata, di surga. Nah. Ya. Jadi berdasarkan hukum, langit dan bumi tidak hancur, tidak akan pernah hancur. Kiamat tidak ada. Hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan di bumi. Manusia tidak kemana-mana. Manusia terikat dengan bumi. Nah, jadi bumi alam nyata inilah yang akan menjadi surga. Nah, itu kebutuhan manusia ada di alam nyata ini. Ada di bumi ini. Kebutuhan diri manusia ada di bumi ini. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi disempurnakan.
Aku ciptakan bumi. Ya. Selama 4 hari. Aku ciptakan langit selama 2 hari. Aku sempurnakan makanan makhluk selama 4 hari. Jumlahnya 10 hari. Atau demi malam yang 10. Itu dia. Setelah selesai penciptaan langit dan bumi, setelah disempurnakan seluruh makanan makhluk, maka langit dan bumi diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Jadi alam nyata ini diperuntukkan untuk orang beriman, orang bersih, orang lurus, orang suci. Ya. Sedangkan orang-orang kotor, orang-orang tidak benar, orang-orang kafir, ya, dia dikurung di alam jin, dalam roh, terkurung di situ. Di alam roh, dalam jin itu nanti itu dia alam itu panas, ya. Jadi api itu alam itu nantinya panas. Nggak ada buah-buahan di situ, ya. Nggak ada makanan segar di situ. Semuanya api, panas. Jadi orang-orang tidak benar, orang-orang yang hidupnya tidak teratur, kotor, orang kafir, ya, dia terbelenggu dalam roh, dalam jin. Sementara orang-orang beriman itu di bawah, dikembalikan ke alam nyata. Jadi itu proses alam. Siklus alamnya, perputaran kehidupan manusia. Itu manusia mati, masuk alam roh. Sampai di alam roh, rohnya itu mati dulu itu. Kemudian dikembalikan lagi ke alam nyata. Itu yang namanya hari kebangkitan. Kan nampak itu. Manusia mati, ya. Masuk alam roh. Di alam roh mati pula itu, dikembalikan ke alam nyata, dijatuhkan kembali. Jadi tubuh itu 3, ya. Jasad kasar di alam nyata, jasad kasar kita mati, roh kita keluar, memasuki alam roh, alam jin. Roh itu untuk alam jin, alam roh. Ya. Roh kita itu hidupnya itu di alam roh, dalam jin. Itu, ya, mati pula roh itu. Ya, kita dikembalikan ke bumi, alam nyata, memakai tubuh baru. Itu tubuh lapisan 3. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk sampai ke sana? Itu. Ya, tubuh manusia berlapis 3. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Kita pelihara tubuh kita. Lapisan pertama untuk membawa kita kepada tubuh lapisan kedua, roh. Kita jaga tubuh kita, tubuh lapisan kedua, roh, untuk membawa kita sampai kepada tubuh lapisan ketiga. Baru masuk surga. Tetapi kalau rusak tubuh kita, maka dorongan untuk membentuk tubuh lapisan ketiga itu tidak ada. Itu. Ya, artinya dia tidak memiliki tubuh lapisan ketiga, tubuh terakhir, dia tidak punya. Maka dia tidak jatuh ke surga. Maka dia terkurung di alam roh, dalam jin. Itulah proses kehidupan manusia. Itu. Dari alam nyata masuk alam roh, dari alam roh dikembalikan ke alam nyata. Itulah prosesnya.
kan nampak. Nah, kaji ini tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, untuk mengambil kaji ini tentu dengan berpikir. Nah, pikirkan langit dan bumi. Ya. Nah, pikirkan segala sesuatunya yang ada di langit dan di bumi. Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan kaji ini. Jadi inilah proses itu. Proses yang benar. Ya. Jadi perjalanan manusia ke surga adalah perjalanan, ya, proses alam. Manusia didorong ke surga, itu didorong dengan proses alam. Manusia harus mengikuti proses itu. Kalau tidak sampai ke surga. Jadi yang membawa kita ke surga bukan pahala, tapi tubuh, perjalanan tubuh. Tuh, apabila tubuh kasar kita ini bagus, ya, nah, maka tubuh halus kita, roh kita pun menjadi bagus. Apabila roh kita bagus, nah, ya, maka terciptalah tubuh baru, tubuh halus. Nah, ya, baru kita masuk surga. Nah, ya, nah, tubuh lapisan pertama mendorong terbentuknya tubuh lapisan kedua, atau disebut roh. Tubuh lapisan kedua itu mendorong terbentuknya, terciptanya tubuh lapisan ketiga, tubuh baru. Nah, itu yang masuk surga. Nah, kita harus sampai ke sana. Itu melalui proses alam. Dengan ilmu, beramal dengan ilmu, untuk sampai ke sana. Jadi tidak bisa menduga-duga. Nah, kita beramal menduga-duga. Nah, itu, ya. Takwa itu sebuah usaha untuk membentuk diri, memperbaiki diri, ya, menyempurnakan jiwa raga. Itu takwa. Itu membutuhkan ilmu. Ilmu itu dipakai untuk membangun fisik, ya, membangun benda. Kalau kita membangun rumah, itu diperlukan ilmu. Nah, kalau kita membuat pakaian, diperlukan ilmu. Kalau kita ingin mengobati diri yang luka, diperlukan ilmu untuk itu. Nah, itu dengan ilmu. Ya. Jadi yang dikatakan takwa, orang bertakwa. Takwa itu sebuah usaha untuk memperbaiki diri, membersihkan diri, membentuk diri, menyempurnakan jiwa raga. Nah, itu takwa. Jangan dicampurkan dengan dugaan. Itu bukan takwa. Ya. Nah, beramal dengan ilmu. Kalau kita beramal dengan dugaan, nah, ilmu itu dipakai untuk membangun. Ya, kita beramal, kita campurkan dengan dugaan. Nah, beramal tanpa ilmu, ya, nah, tentu usaha untuk memperbaiki diri itu tidak ada. Ya, amalan itu tidak berfungsi. Ya, nah, jadi harus dengan ilmu. Itu deh. Nah, semuanya itu dengan ilmu. Ya. Kalau tidak, manusia tidak sampai.
tidak sampai pada tujuannya. Ya, sama seperti pohon, tanaman kalau tidak disiram dengan air, tidak diberi pupuk, ya, belum besar sudah mati. Belum besar tanaman itu, belum berbuah dia, sudah mati dia. Nah itu kalau tidak dipelihara itu. Nah, menanam tidak dengan ilmu, menanam sembarangan, tidak dipakai ilmunya. Belum besar tanaman itu sudah mati, sudah layu. Nah, kalau menanam pakai ilmu, ya, ilmu cara menanam, nah, ilmu untuk memelihara tanaman sampai berbuah, pakai ilmunya. Itu yang membawa kita sampai pada tujuan. Ya, nah, jadi beramal itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, tentu nggak sampai dia, nggak menghasilkan. Akibatnya amalan itu sia-sia, gagal. Nah, percuma beramal. Ya, waktu habis, umur habis, tenaga habis. Ya, tapi hasilnya sia-sia, gagal total. Ya, karena kita beramal tanpa ilmu. Akan manfaat. Itu dengan ilmu. Seperti negara ini. Ya, bagaimana cara mengangkat